kajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bunda Yirawati selaku pembicara pada siang hari ini. Yang terhormat ibu-ibu leader dari komunitas Cinta Anak dan komunitas Fafiru Ilallah. Yang berbahagia ayah dan bunda di siang hari ini yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memilih kita untuk duduk bersama-sama di ruangan virtual ini dalam keadaan yang sehat walafiat di hari yang mulia ya, hari Arafah, di mana barangkali kita semuanya saat ini sedang berpuasa tetapi tidak menyurutkan langkah dan semangat kita untuk terus menimba ilmu di siang hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di ruangan virtual ini menjadi sebab berkumpulnya kita nanti kelak di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kurang lebih nanti 2 jam kita bersama-sama di ruangan ini akan menjadi waktu yang berkah, waktu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabiah serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam. Baik, sebelum kita awali bersama-sama, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadirkan tidak hanya fisik kita, tetapi juga akal kita, ruh kita, semangat kita di siang hari ini. Saya yakin ya, bagi orang yang berpuasa, siang-siang itu sebenarnya adalah waktu yang paling enak untuk Tidur, Bu. Iya, waktu yang paling enak untuk tidur. Saya mendengar suara bapak-bapak, Masya Allah ya. Siang hari ini ternyata ada Bapak Nanang ya, Bapak Nanang yang bergabung di acara parenting kita pada siang hari ini. Biasanya didominasi oleh ibu-ibu. Baik, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, karena kita tidak mungkin menyediakan kopi, kita sedang berpuasa ya, kecuali yang tidak berpuasa boleh menyediakan kopi dan camilannya. Agar kita tidak ngantuk, silahkan diangkat 3 jarinya seperti saya. Silahkan dilihat. Bisa melihat saya semuanya ya. Sebentar, ini saya spotlight. Ya, bisa melihat video saya. Silahkan angkat 3 jarinya. Ya, sudah. Ketuk-ketuk di pelipis kita. Ketuk-ketuk ya, biar gak ngantuk. Mudah-mudahan kita gak ngantuk. Sudah, sambil tersenyum manis menghadap ke kamera. Senyumnya senyum yang ikhlas, senyum yang bahagia. Kita senyum 10 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih segar ya dengan ketuk-ketuk di pelipis kepala kita. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mengetahui perasaan apa di siang hari ini yang sedang kita rasakan bersama di ruangan ini. Silakan ketik di chat. Apakah ada yang semangat, bahagia, bersedih, bergembira, dan seterusnya. Yuk, silakan tulis di chat mulai sekarang. Saya ingin melihat.
Pak. Semangat, bahagia, bahagia, senang. Senang, bahagia, semangat, dan seterusnya. Masya Allah. Wah, alhamdulillah, semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah, semangat, bersyukur sehat. Ya, bersyukur sehat, bersyukur. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, silakan terus ketik ya, ketik di chat. Yang belum ngetik silakan diketik. Karena apa? Karena kalimat yang kita baca itu akan menjadi aura bagi diri kita. Ketika kita membaca semangat, kita ikut semangat. Ketika kita membaca sehat, kita ikut sehat. Mudah-mudahan nanti awal sampai akhir kita akan terus semangat dan kita akan terus aktif ya mengikuti acara ini. Bagi yang tidak berhalangan untuk menyalakan video, silahkan dinyalakan videonya ya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita pada siang hari ini akan belajar tentang apa? Ada satu saja yang menyampaikan. Khawatirnya nanti yang hadir, wah ini Zoom tentang apa ya? Gitu. Yang hadir tidak tahu menghadiri Zoom tentang apa. Ada satu yang membuka audionya, menyampaikan hari ini tema belajar kita tentang apa. Silakan. Siapa saja boleh. Membangun keterampilan literasi untuk anak sekolah. Masya Allah, luar biasa. Tadi yang ngomong Bunda siapa ya? Miss Linda. Miss Linda. Enggak, Miss Linda di Surabaya kah? Ya, Miss Linda kemudian. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Miss Linda di Surabaya. Betul sekali. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang strategi membangun keterampilan literasi untuk anak sekolah bersama dengan Bunda Yirawati, bersama dengan Bunda Ira Sumedi ya. Bunda Yirawati Sumedi ini sudah pakar beliau ya dalam mengembangkan dan mempelajari strategi keterampilan literasi. Dan beliau seorang psikolog juga konsultan pendidikan. Sehingga tidak salah ketika kita siang hari ini hadir di ruangan ini untuk menimba ilmu bersama dengan beliau. Saya ingin menyapa. Assalamualaikum Bunda Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helda. Alhamdulillah, Bunda Ira sehat? Alhamdulillah sehat, baru sehat. Alhamdulillah. Baru sehat, Masya Allah, baru sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus disehatkan ya Bunda ya. Amin, Ini masih mudik kah? Masih mematuhi PPKM, Bu Helda, nggak masih kemana-mana mematuhi PPKM, tidak kemana-mana ya. Alhamdulillah ya, salah satu hikmah dari pandemi ini, meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi justru kita bisa berkumpul dengan seluruh ayah bunda di wilayah Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia dalam satu ruangan ini. Itulah hikmah dari pandemi. Andaikan kita berkumpul secara fisik, berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk pesawat dan biaya yang lain-lain. Maka tetap disyukuri apapun kondisinya untuk saat ini. Meskipun PPKM ya, meskipun PPKM pasti di setiap kejadian pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Baik, tidak berpanjang kata di siang hari ini, waktu ingin saya sampaikan, ingin saya berikan sepenuhnya kepada Bunda Yirawati untuk menyampaikan ilmunya tentang bagaimana membangun strategi keterampilan literasi untuk anak sekolah. Kepada Bunda Yira, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Helda dan para ayah bunda seluruh Indonesia ya, yang insya Allah hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali karena ada ayah juga yang bersedia meluangkan waktu untuk belajar. Biasanya kan kalau kita bicara tentang pendidikan anak itu biasanya yang paling banyak hadir memang ibu-ibu ya. Tapi alhamdulillah ada ayah hari ini yang bersedia untuk hadir dan semoga nanti diikuti oleh ayah-ayah yang lain. Salam sehat, semangat, bahagia. Salam sehat, semangat, bahagia ya ayah bunda. Karena dengan kondisi hari ini yang terjadi, kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena semuanya adalah ketentuan Allah. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Semuanya adalah baik. Jadi insya Allah hari ini kita menghadapi kurban,
maka kita harus mengingat bahwa apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi di negeri kita dan di seluruh dunia adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan ingat, masing-masing kita adalah Ibrahim dan masing-masing kita akan berkorban dan juga masing-masing kita akan belajar untuk menjadi kekasih Allah, tentunya seperti itu. Jadi ayah bunda yang hari ini melakukan puasa Arafah, selamat menjalankan ibadah puasa Arafah bagi yang menjalankan, dan bagi ibu-ibu yang mungkin ada halangan karena keterbatasan kodrat sebagai wanita itu sendiri, semoga juga masih mendapatkan pahala puasa Arafah itu sendiri. Banyak berdoa dan mohon selipkan doa kita nanti saat asar agar pandemi ini segera berlalu dan agar semua saudara-saudara kita yang lagi sakit hari ini disehatkan, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan ridhonya yang luar biasa kepada seluruh rakyat dan kemudian juga ke seluruh dunia ya, tentunya buat saudara kaum muslimin dan muslimat, juga untuk agama-agama yang lain, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa na'udzubillahi min sururi mohon maaf, innal hamdalillah, saya kenapa ini ya, innal hamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa na'udzubillahi wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Luar biasa ya hari ini, di balik semua tragedi yang terjadi hari ini, kita berkorban, ayah bunda berkorban. Mungkin di antara kita ada yang kemarin kehilangan sanak saudara, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan mungkin juga orang-orang yang kita sayangi ya di sekitar kita. Tapi insya Allah itu adalah takdir Allah yang terbaik, dan insya Allah mendapatkan pahala syahid ya, gugur di saat pandemi. Tapi harus memahami bahwa bukan COVID yang menyebabkan orang-orang yang kita sayangi menghadap Allah, tapi memang ketentuan Allah, dan itu adalah takdir terbaik, mau COVID atau bukan. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengambil masing-masing hidup kita, maka itu adalah ketentuan Allah yang terbaik. Jadi hari ini kita harus meyakini bahwa orang-orang yang pergi dari kita hari ini karena memang itu adalah takdir Allah yang terbaik. Takdir Allah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya, Bunda. Dan saya yakin semoga hari ini, meskipun kondisi saya masih recovery, saya semoga masih bisa membawakan acara ini dengan baik, saya masih bisa memberikan materi ini dengan baik, dan semoga nanti bisa diambil manfaat. Kenapa sih kita belajar tentang literasi? Karena memang literasi adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena Indonesia saat ini tingkat literasinya itu di antara 72 negara berada di posisi, untuk saat ini berada di posisi 62. Itu dari penelitian yang dilakukan oleh PISA Internasional, yaitu program International for Student Assessment. Jadi memang asesmen untuk siswa yang memang dilakukan oleh secara internasional, diikuti oleh 7 negara. Dan kalau dari CCSU memang hanya 62 negara, tetapi kalau dari PISA, dari program International Student for Assessment ini, maka ada 72 negara dan Indonesia berada di peringkat 62. Jadi kita terendah ya, untuk Asia Tenggara kita terendah. Dan untuk dunia kita memang jauh-jauh di bawah negara-negara berkembang ataupun maju yang lainnya. Dan saya tidak akan berpanjang kata, saya akan izin untuk share screen. Yaitu strategi membangun keterampilan literasi anak sekolah. Kenapa saya bilang anak sekolah? Karena memang membangun literasi itu ada 2 cara, yaitu untuk anak-anak prasekolah dan juga untuk anak-anak sekolah. Dan hari ini saya rasa untuk anak-anak prasekolah, mungkin ayah bunda kurang
berfokus ya, mungkin karena juga anak-anak juga masih terlalu kecil, atau juga mungkin karena kesibukan orang tua sendiri, dan juga mungkin ketidakmampuan untuk memahami anak-anak kita. Tetapi kalau keterampilan literasi anak sekolah, saya berikan, kenapa? Karena waktu anak-anak di SD sampai SMP itu adalah memang masa-masa untuk mengembangkan keterampilan literasi. Dan memang keterampilan literasi ini kita kembangkan sejak usia 2 sampai kemudian 15 tahun. Jadi dari 2-15 tahun itu kita bagi menjadi 2 sampai 6 tahun dan kemudian 6 sampai 14 tahun. Nah, hari ini saya akan bicara tentang membangun keterampilan literasi anak sekolah, di mana ini adalah untuk anak-anak yang berusia 6 sampai 14 tahun. Apakah kemudian nantinya bagi ibu-ibu yang masih punya anak-anak prasekolah tidak bisa dipakai? Masih bisa dipakai, tetapi mungkin akan lebih disederhanakan. Tapi insya Allah saya harap yang di sini banyak yang sudah punya anak-anak SD ya, sehingga bisa memanfaatkan ini untuk membangun keterampilan literasi. Kenapa keterampilan literasi itu sangat penting? Karena selama ini kita hanya memahami bahwa literasi itu adalah kemampuan membaca, kemudian kemampuan menulis, itu yang kita pahami. Tetapi kita tidak memahami secara luas makna dari literasi itu sendiri. Kalau kita bicara literasi, otomatis kita akan bicara tentang kemampuan berbicara, kemudian kemampuan untuk berhitung, kemampuan untuk menganalisa, kemudian kemampuan untuk merancang, kemudian kemampuan untuk berstrategi, itu sebenarnya adalah bagian-bagian dari keterampilan literasi. Tetapi sayangnya orang awam menganggap keterampilan literasi itu hanyalah keterampilan baca tulis, padahal tidak sesederhana itu. Tetapi memang di sini kita selama ini memang tidak pernah diajarkan ya, bahkan mungkin tidak pernah dikenalkan ya selama ini kepada anak-anak kita, bahwa dengan keterampilan literasi yang baik, maka anak-anak itu akhirnya akan memiliki keterampilan untuk mengelola pengetahuan, untuk mengelola hal-hal yang ada di sekitar mereka. Karena sesungguhnya pada saat mereka itu belajar literasi, mereka memiliki keterampilan literasi, maka mereka itu akan mampu terkoneksi secara efektif pada lingkungannya. Mereka bisa dengan jelas ya, bisa dengan efektif dan juga bisa melakukan perencanaan yang strategis untuk mengembangkan suatu solusi masalah, mengembangkan suatu perencanaan. Nah, ini yang harusnya kita pahami dengan baik. Nah, saat ini generasi milenial itu terlahir sebagai warga digital, di mana memang mereka itu banyak sekali menggunakan gawai, banyak menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menggunakan internet itu, salah satu ya, karena memang orang Indonesia tidak hanya memiliki satu gawai ya, untuk satu orang itu bisa 2 sampai 3 gawai ya untuk satu orang, dan dengan nomor yang bermacam-macam tentunya. Nah, dengan informasi yang begitu banyak ini, maka kita itu sebenarnya dituntut untuk bisa menyaring. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri ya, bagaimana kita itu bisa menyaring dan menginterpretasikan informasi yang tersaji dari media-media. Karena kalau kita tidak mampu menyaring dan menginterpretasikan informasi tersebut, maka apa yang terjadi? Kita sekarang bisa melihat fenomena bahwa masyarakat kita mudah sekali menerima berita-berita yang sifatnya hoax. Dan kemudian mereka juga tidak terbiasa untuk mengolah informasi itu menjadi sesuatu yang berpotensi dan bermanfaat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita sayangkan. Padahal saat kita mengajarkan literasi yang baik, saat kita mampu mengasah literasi anak-anak kita, maka kita itu akan meninggalkan jejak digital yang luar biasa pada generasi milenial hari ini. Jadi jejak digital itu adalah jejak digital yang memang bermanfaat, aman, dan pantas, serta merefleksikan diri mereka yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai jejak digital anak-anak kita itu adalah jejak digital yang tidak baik, karena jejak digital itu tidak terhapuskan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang perlu kita pertimbangkan kenapa kita belajar literasi. Nah, kemudian kalau kita bicara literasi, maka saya langsung ke ini slide kedua. Kecakapan literasi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kecakapan literasi itu adalah kecakapan seseorang dalam menelaah informasi, kemudian mengembangkannya, membandingkan, dan kemudian menganalisanya. Jadi di sini bukan sekadar baca, tulis,
itu sudah cukup, berarti anak saya sudah cakap literasinya. Belum tentu, karena anak-anak yang sudah pintar baca tulis pun mereka itu kadang-kadang kesulitan untuk mengolah untuk mengolah informasi itu. Kemudian mereka juga kesulitan untuk menginterpretasikan, dan kemudian mereka juga kesulitan untuk menarik kesimpulan dan bahkan mencari inti cerita. Mereka juga kesulitan. Hal ini kenapa? Karena memang kecakapan literasinya tidak, anak-anak hanya diajari bisa baca, bisa tulis, tapi tidak bisa memaknai. Nah, ini yang akhirnya harus kita kembangkan pada waktu kita mengembangkan kecakapan literasi. Dan sederhananya, kemampuan literasi itu adalah kemampuan berpikir. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, otomatis kita bicara tentang kemampuan berpikir. Bagaimana anak-anak itu bisa berpikir, itu tergantung pada kecakapan literasinya. Bagaimana anak-anak bisa mengelola pengetahuannya, bisa mengembangkan sains, bisa memakai teknologi, itu semua tergantung pada kecakapan literasinya. Jadi jangan sampai teknologi dan sains yang sehari ini berkembang dengan sangat luar biasa itu ternyata tidak disertai dengan keterampilan literasi yang bagus, karena nantinya akan sia-sia. Dan kemudian mengapa literasi itu penting? Literasi sangat penting karena saya tadi bilang literasi itu adalah alat untuk berpikir. Jadi literasi itu adalah alat atau tools atau sarana untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan kalau kita tidak punya alat untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Dan literasi adalah alat untuk mengolah ya, dan mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau misalnya memiliki kecakapan literasi yang baik, maka mereka itu mampu untuk mengelola dan mengembangkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang mereka terima, materi-materi yang mereka terima, kemudian melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka itu untuk menjadi sebuah pengetahuan yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka, yang mungkin juga akan diabaikan karena hal ini tidak baik. Nah, ini semuanya tergantung pada keterampilan literasi itu sendiri. Saya masih jelas, Bu Helda? Jelas, Bu Ira, jelas sekali. Iya, kemudian kenapa literasi itu saat ini juga menjadi sebuah sebuah fokus utama, sebuah poin yang memang didengungkan, kemudian dicoba untuk digalakkan, bahkan sampai ada gerakan-gerakan ayo membaca, kemudian gerakan istilahnya cinta buku, ya karena memang literasi selain untuk mengolah pengetahuan dan sebagai alat pengetahuan itu sendiri, maka saat seseorang itu memiliki keterampilan literasi yang bagus, maka otomatis dia juga sedang mendidik karakternya, otomatis dia juga sedang mengembangkan karakternya, karena saat seseorang itu memiliki kecakapan literasi yang bagus, otomatis hal ini nantinya akan menjadi bagian dari karakter dia, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyimak, bagaimana dia bisa mempertimbangkan sesuatu, bagaimana dia bisa menghormati orang lain, dan kemudian menghargai perbedaan orang lain itu sendiri, itu bagian dari literasi. Nah, ini yang memang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa ternyata literasi itu bukan hanya sekedar alat untuk mengelola pengetahuan, tetapi literasi juga bagian dari pendidikan karakter kita. Jadi bagaimana anak itu memiliki karakter yang baik kalau dia istilahnya tidak mampu menghargai orang lain ngomong. Dia tidak bisa menyimak orang lain ngomong dengan baik. Kemudian dia juga tidak bisa menginterpretasikan dan memilih diksi yang tepat. Dia juga tidak bisa berkata-kata itu sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian dia juga tidak bisa bersikap tegas. Kemudian dia juga tidak bisa bersikap fleksibel, dia juga tidak bisa bersikap toleran karena ketidakmampuan dia dalam menerjemahkan informasi yang ada di sekitarnya. Nah, itu kan akan sangat mengganggu ya. Nah, karena itulah kenapa literasi itu bagian dari karakter, karena pada waktu kita memiliki keterampilan literasi, otomatis kita akan mampu mengelola semua informasi, semua materi yang ada di sekitar kita, dan sekaligus beradaptasi dengan literasi itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian kenapa sih kita itu harus benar-benar serius ya dalam mengajarkan literasi kepada anak-anak. Mungkin kita hanya berpikir bahwa yang penting anak saya sudah bisa baca, sudah bisa tulis,
dia sudah bisa membaca dengan lancar, kemudian nulisnya juga lancar, udah selesai gitu. Dan kemudian tidak berusaha menambah jam baca anak-anak kita, tidak berusaha memberikan perpustakaan untuk anak kita, tidak berusaha untuk memberikan buku-buku yang bermanfaat dan juga bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Nah, ini yang membuat kita itu harus berpikir ya, kenapa kita harus tetap melakukan ikhtiar gitu untuk mengembangkan kecakapan literasi anak-anak kita, karena pada saat anak-anak tidak memiliki keterampilan literasi, maka yang terjadi adalah otomatis yang pertama ini, dampak multigenerasi. Pada waktu literasi itu rendah, maka dari sebuah penelitian dikatakan, ini penelitiannya dilakukan di Amerika Serikat ya, anak yang membaca minimal 3 kali per minggu itu memiliki kemungkinan hampir 2 kali lipat untuk mendapat nilai 25% teratas dibanding anak yang membaca kurang dari 3 kali seminggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita ya. Padahal membacanya hanya minimal 3 kali per minggu. Apalagi kalau bacanya itu setiap hari gitu. Maka kemungkinan nilainya itu akan di atas 25%. Dengan 3 kali per minggu saja anak-anak kita itu yang literasinya bagus, kemudian dia lebih banyak membaca, ternyata nilainya lebih bagus. Tetapi memang harus dipahami di sini bahwa memang ada anak-anak yang literasinya bagus, tetapi akademiknya tidak bagus. Tetapi di sini kita tidak melihat bahwa kalau literasi bagus itu kemudian akademiknya otomatis akan meningkat bagus atau kemudian atau signifikan dengan akademiknya. Harus dipahami bahwa nilai akademik dan keterampilan literasi itu berbeda. Jadi itu yang harus dipahami. Memang ada hubungannya akademik dan literasi. Ada hubungannya akademik dan literasi, tetapi bukan semata-mata bahwa saat anak-anak tidak cakap dalam akademiknya, maka dia juga rendah literasinya. Tidak seperti itu ya. Jadi ini nanti yang harus dipahami benar. Kemudian berdasarkan riset yang juga dilakukan oleh Social Stratification dan Mobility, ditemukan bahwa anak yang tumbuh di dalam rumah yang memiliki banyak buku, itu mendapatkan akses pendidikan 3 tahun lebih banyak ketimbang anak-anak tanpa buku di rumahnya. Dan hal ini memang penelitiannya terlepas dari pendidikan, pekerjaan, dan juga strata sosial dari orang tua. Jadi apapun pendidikan orang tua, apapun pekerjaan dan kelas sosial mereka, tetapi saat anak-anak itu mendapatkan banyak bacaan di rumahnya, kemudian mereka sering berkunjung ke perpustakaan, maka mereka itu mendapatkan kesempatan pendidikan lebih banyak selama 3 tahun dibanding anak-anak yang tidak suka membaca. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya saya bilang untuk anak-anak kita, kalau misalnya memang hari ini kita belum bisa menyediakan perpustakaan mini di rumah, maka ajaklah anak-anak itu untuk mengunjungi perpustakaan daerah ataupun mengunjungi taman baca yang saat ini banyak berkembang di sekitar kita, atau kita sendiri yang mengusahakan taman baca itu sendiri nantinya ya. Dan kemudian, dan ini dampaknya luar biasa ya, karena dampak multigenerasi itu otomatis apa? Dampak multigenerasi otomatis yang terjadi adalah generasi yang kita turunkan hari ini. Kalau misalnya kecakapannya tidak baik, maka otomatis mereka akan menurunkan kepada generasi yang berikutnya. Karena dampak ini memang terjadi secara terus-menerus dan saling keterkaitan. Jadi berkesinambungan ya, jadi tidak putus di tengah, tidak seperti itu. Dan yang kedua, dampak ekonomi. Dr. Stephen G. Peters, yaitu anggota Asosiasi Literasi Internasional, mengatakan bahwa literasi itu adalah vaksin untuk kemiskinan. Literasi yang buruk akan memfasilitasi jalur negatif pada multigenerasi dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita bisa bayangkan, jadi gini, saya mau kasih analogi begini. Indonesia itu peringkat 62 ya, di antara 71 negara. Saya ajak analogikan begini, ayah bunda Jepang, negara Jepang, itu adalah negara kaya. Tapi ingat, Jepang tidak memiliki sumber mineral. Jepang adalah negara yang tidak memiliki sumber mineral. Kemudian Arab Saudi. Arab Saudi itu kaya raya. Tapi ingat, Arab Saudi tidak memiliki hutan. Kemudian Singapura. Singapura adalah negeri kaya raya. Tapi ingat, Singapura tidak memiliki tambang, tidak memiliki hutan, tidak memiliki sumber daya mineral. Dan sumber daya manusianya juga sedikit. Dan kenapa Indonesia? Ini salah satu analogi ya. Jadi kenapa Jepang
kenapa Jepang itu bisa kaya raya meskipun mereka tidak punya tambang mineral dan tidak punya tambang apapun. Karena kita tahu bagaimana orang Jepang itu literasinya seperti apa. Bagaimana masyarakat Singapura itu menduduki peringkat pertama untuk Asia Tenggara keterampilan literasinya. Indonesia punya apa? Punya tambang, punya hasil hutan yang melimpah ruah, kemudian punya laut yang melimpah ruah, punya segala-galanya. Tetapi kenapa? Kenapa kita tidak bisa kaya? Kenapa kita tidak bisa menjadi negara yang kaya? Karena seperti apa yang disampaikan Dr. Stephen G. Peters, literasi adalah vaksin untuk kemiskinan. Jadi kalau kita nggak mau miskin, maka harus kita lakukan, perbaiki literasi kita. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Jadi baca itu bukan sekadar baca. Jadi kalau kita ingat ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu adalah Iqra. Maka apa yang harus kita baca? Kita itu baca alam. Kita baca ayat-ayat Allah juga. Untuk membaca alam untuk apa? Untuk tahu bahwa kita punya potensi apa. Potensi ini yang kemudian kita kembangkan. Lalu kemudian dari potensi-potensi yang ada ini maka kita kembangkan pendidikan yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi negara kita itu negara agraris, negara maritim. Potensi apa sebenarnya yang ada di situ? Itu yang harusnya kita kembangkan. Tapi sayangnya karena literasi kita yang rendah, maka otomatis hal ini tidak terjadi dan akhirnya yang terjadi apa? Kita tidak memiliki vaksin untuk kemiskinan itu sendiri dan hari ini Indonesia kita tahu posisinya seperti apa. Nah, itu yang mungkin harus dipahami ya, analogi sederhana aja. Bahwa kita sebenarnya punya banyak kekayaan alam, kita punya sumber daya manusia, kita punya hasil tambang, kita punya laut, kita punya kekayaan alam, kita punya hutan, tapi ternyata kita nggak punya apa-apa. Dan kemudian dampak sosial, individu yang rendah secara literasi itu biasanya sulit memahami hak-hak dirinya sendiri, seperti mereka tidak bisa menyuarakan pendapat politiknya, kemudian juga sulit mencari kerja, bahkan juga bisa saja membayar tagihan pajaknya aja kesulitan karena susah membaca faktur-faktur pajak itu sendiri, dan juga bahkan mereka tidak mampu untuk mengamankan harta pribadinya. Jadi di sini memang dikatakan buta huruf sangat mempengaruhi peluang individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat demokrasi. Jadi buta huruf di sini bukan karena nggak bisa baca tulis, tapi karena nggak bisa memaknai dan tidak bisa menginterpretasikan informasi yang diterima. Jadi bagaimana partisipasi rakyat kita hari ini pada hukum, pada keadilan, itu sangat dipengaruhi oleh keterampilan literasi mereka. Jadi sangat luar biasa ya ternyata dampak dari rendahnya literasi ini ternyata bukan hanya pada satu sisi kehidupan, tetapi pada banyak sisi kehidupan dan itu sifatnya multigenerasi. Bukan hanya pada satu generasi, tetapi kita turunkan gitu. Kita mau menurunkan generasi yang seperti apa nantinya. Jadi sekarang saya akan bertanya kepada ayah bunda semuanya ya. Hari ini visi misi yang sudah ayah bunda inginkan dari anak-anak itu seperti apa? Dengan melihat potensi-potensi yang ada di diri kita, di diri anak kita, kemudian potensi yang ada di sekitar kita, itu kita mau apa gitu kan? Seperti waktu saya melihat potensi anak-anak saya, tapi kemudian saya juga melihat potensi apa yang saya miliki, saya hidup di mana. Ya saya akhirnya memang akan mengajarkan bahwa anak-anak karena ini negara-negara agraris dan negara maritim, dan kebetulan saya berada di agraris, maka otomatis anak saya nantinya juga akan bekerja di bidang itu. Itu adalah juga melepaskan hal-hal yang menjadi tapi hari ini perhatikan. Jadi kearifan lokal itu yang harus benar-benar kita pahami. Kemudian bagaimana sih untuk mengajarkan literasi untuk anak usia sekolah? Beda ya strateginya untuk anak usia sekolah dan juga anak-anak yang prasekolah. Kalau untuk anak sekolah itu pendekatannya ini ada beberapa. Yang pertama, anak-anak prasekolah itu karena curiosity-nya yang tinggi, maka mereka itu akan mudah mempelajari sesuatu bila ia menemukan makna dalam pelajaran tersebut. Jadi anak-anak prasekolah, anak-anak sekolah itu adalah anak-anak yang usia 6, 7 sampai 14 tahun. Mereka itu biasanya memiliki kebutuhan untuk tahu yang luar biasa, penasaran yang luar biasa. Karena itu pada saat
mereka belajar sesuatu, maka otomatis lakukan pelajaran itu dengan cara apa? Eksperimen, dengan cara eksplorasi, dengan cara mencari tahu sendiri apa yang mereka ingin tahu. Jadi memang di sini dibutuhkan percobaan-percobaan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Jadi agar mereka itu benar-benar konkret pada waktu mereka itu mempelajari, oh, es itu kalau mencair seperti apa? Oh, kenapa semut itu kalau berjalan harus berkerumun? Kenapa semut itu bisa menemukan kelompoknya meskipun mereka itu terpisah? Kenapa laba-laba itu kalau membuat sarang itu setipis itu gitu kan untuk ininya benangnya. Kemudian bagaimana lebah itu mencari madu, kemudian berapa nektar madu yang bisa diambil oleh lebah di setiap bunga. Jadi butuh berapa bunga. Itu memang anak-anak mempelajarinya harus dengan cara apa? Dengan cara eksperimen. Mereka cari tahu, mereka eksplor. Jadi pada waktu mereka ingin tahu juga bagaimana proses es mencair, bagaimana gunung api itu mengeluarkan lava dan kemudian laharnya, itu mereka melakukannya dengan eksperimen karena biar mereka itu konkret untuk dapatkan konsepnya itu loh. Mereka harus dapat maknanya, harus dapat konsepnya. Kenapa mereka belajar matematika itu dengan cara misalnya potong semangka setengah, 1/4, 3/4, 2/3 itu seperti apa. Nah itu memang adalah pembelajaran yang memang digunakan untuk anak-anak sekolah. Jadi eksperimen, eksplor, dan lakukan. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak sekolah itu memiliki kecenderungan, mereka memiliki kebutuhan untuk mencari dan menemukan. Jadi memang finding ya, kemudian juga dapat apa yang mereka. Jadi memang di sini ini memang mereka butuh untuk eksplor. Nah, itu yang harus kita wadahi. Mereka butuh untuk bermain di alam. Mereka butuh untuk banyak bergerak. Mereka butuh untuk tahu sendiri. Kemudian mereka butuh juga untuk melakukan hal-hal yang sekiranya mereka itu nggak pernah lakukan, harus lakukan. Jadi mereka memang harus cari, temukan. Jadi seperti itu. Search and find. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak usia sekolah adalah memiliki kebutuhan untuk mengembangkan persistensinya. Persistensinya itu apa? Kegigihan. Jadi mereka itu benar-benar akan gigih untuk mencari apa yang mereka ingin tahu. Jadi kalau misalnya mereka kepingin tahu bagaimana es ini mencair, bagaimana api itu bisa membakar, kemudian bagaimana kertas itu terbakar dengan bantuan kaca pembesar ataupun dengan kemudian bagaimana proses misalnya gunung api meletus, itu mereka itu kalau misalnya percobaannya nggak berhasil, Sepertinya jaringan Bunda Yira mengalami masalah. Tes. banyak lagi terus-menerus sampai akhirnya mereka itu dapat. Misalnya kita melihat anak-anak yang kemudian belajar cepat menyerah, itu kita harus mempertanyakan kembali, kenapa ini anak kok dia tidak memiliki kebutuhan untuk tahu lebih banyak, untuk tidak mau ngeyel. Karena memang sejatinya sesuai fitrahnya anak-anak itu gigih, anak-anak itu butuh untuk mengembangkan kegigihan atau persistensinya. Kemudian yang berikutnya. Nah, bagaimana sih untuk menyusun kurikulum literasi itu? Nah, untuk menyusun kurikulum literasi itu memang kita harus memperhatikan, misalnya yang pertama adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini wajib kita perhatikan, apalagi di masa daring seperti ini ya. Jadi lingkungan belajar untuk anak-anak biar belajar daringnya nyaman tuh harus bagaimana gitu kan. Misalnya kalau untuk anak-anak prasekolah, kita punya sudut bermain sendiri, di situ ada luspatnya juga. Kemudian kalau untuk anak sekolah seperti apa? Oh mungkin di rumahnya, kita nggak bisa ya memindahkan lingkungan sekolah ke lingkungan rumah, itu nggak bisa. Tetapi kita bisa memodifikasi rumah, memodifikasi sudut-sudut yang ada di rumah itu untuk menjadi tempat belajar yang nyaman buat anak-anak. Jadi lingkungan belajar ini pastikan bahwa oh di situ sudah lengkap ya yang namanya perlengkapan belajarnya. Jangan sampai anak itu enak-enak belajar, anak-anak daring gitu. Kemudian dia itu punya alasan untuk istilahnya
aku mau ambil pensil dulu, aku mau ambil penghapus dulu, kemudian aku mau ambil penggaris dulu yang membuat dia itu wira-wiri nggak jelas gitu, dan akhirnya tidak menyimak. Dan juga kalaupun ibunya yang ngajari sendiri juga harus disiapkan. Itu sekiranya mungkin anaknya adalah model anak-anak yang auditori, ataupun anak yang visual, ataupun anak yang kinestetik, itu memang kita harus sediakan lingkungan belajar yang memang nantinya akan mewadahi bagaimana dia belajar. Jadi peralatan-peralatan tulisnya siapkan, peralatan gambarnya juga siapkan. Karena apa? Pada waktu kita bicara literasi, maka ada anak-anak yang memang bisa menginterpretasikan apa yang dia mau itu lewat tulisan. Tapi ada beberapa anak yang kesulitan untuk menginterpretasikan secara verbal, dan dia memilih apa? Gambar. Jadi memang ada beberapa anak itu yang kalau ngomong susah gitu loh. Kalau harus menulis susah, kalau harus pakai tulisan verbal susah. Apa yang dia bisa? Dia bisa itu pakai gambar. Dan hari ini apa yang terjadi memang hari ini informasi yang ada di mana-mana itu berupa infografis dan memang lebih mudah dipahami. Jadi kalau misalnya ada anak yang kesulitan untuk mengarang, tapi dia bisa menggambar untuk menyampaikan idenya, gagasannya, biarin aja, nggak apa-apa. Memang itu bagian dari literasi juga. Kemudian perlengkapan berkarya. Jadi saya tadi bilang ada luspatnya, apalagi kalau untuk anak-anak prasekolah. Jadi misalnya apa yang dia butuhkan, misalnya dia butuh malam, dia butuh kemudian slime, dia butuh kemudian kayak kertas lipat, dia butuh gunting, itu memang harus ada di situ. Kemudian dia butuh stick es krim ataupun butuh daun-daunan yang memang dia butuhkan, atau misalnya biji-bijian juga, ya itu memang sediakan di lingkungan belajarnya itu. Jadi memang di sini ini kita berikan sudut belajar ya kepada anak-anak itu, dan kemudian ada pustaka kecil memang yang berisi buku-buku yang menarik untuk anak. Jadi pustaka kecil ini memang harus kita buat secantik mungkin kalau bisa ya. Jadi kalau punya ruangan di rumah untuk mau dijadikan perpustakaan itu boleh dibuat secantik mungkin ya. Jadi saya melihat kalau di sekolah anak saya itu di itu ada pojok bacanya itu ditata cantik gitu, dan itu hasil swadaya gitu, hasil swadaya anak-anak sendiri. Jadi waktu anak-anak saya masih di SD SMP itu mereka punya pojok-pojok baca di setiap kelasnya yang memang itu dibangun dengan swadaya, kemudian dipotret, dan anak-anak pada waktu istirahat itu nggak terlalu banyak berlari di luar atau bermain-main di luar, tapi memang mojok di pojok bacanya untuk baca-baca buku yang memang di situ diisi buku-buku yang mereka sendiri yang memilih dan kemudian menaruh buku itu sendiri untuk memang mereka pakai baca dan kemudian untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, di rumah juga harus seperti itu ya. Jadi minimal lah kita punya pustaka kecil, pojok baca kecil yang kita tata secantik mungkin, yang mungkin bisa bikin betah ya, mungkin ada bantal-bantal kecil, mungkin dikasih karpet, ya intinya terserah ya selera ayah bunda seperti apa, atau nurutin selera anak, dikasih wallpaper yang menarik anak, itu kan gitu kan. Kemudian pada waktu kita membangun kurikulum literasi, jangan lupa bahwa pada waktu kita bicara literasi bukan hanya sekedar baca tulis, tapi di sini kita juga mengajarkan tentang bagaimana anak-anak melakukan interaksi dan bagaimana anak-anak melakukan percakapan sendiri. Karena apa? Anak membangun kemampuan komunikasi lisan itu pastinya melalui interaksi. Jangan sampai ya anak-anak kita itu tidak mampu berkomunikasi lisan karena dia tidak pernah melakukan interaksi ataupun percakapan dengan orang-orang di sekitarnya. Ada sebuah kisah yang luar biasa ya. Ini adalah kisah nyata karena terjadi di tempat saya, di lembaga saya. Ada seorang ibu-ibu yang datang bawa anak 4 tahun, perempuan. Ibu ini ngomong sama saya, kenapa Bu anaknya? Anak saya nggak bisa ngomong Bu Ira, jadi saya minta tolong anak saya diterapi gitu kan. Nggak bisa ngomongnya kenapa? Saya tanya. Anak saya kalau ngomong kayak Marsha gitu kan, kayak Marsha, kayak kartun Marsha gitu. Memang ternyata waktu saya aja ngomong, oh iya ya, anak ini ngomongnya kalimat-kalimat yang keluar itu ternyata kalimat-kalimatnya Marsha gitu. Tapi saya melihat anak ini bisa mengeluarkan vokal, dia bisa mengeluarkan suara. Dia juga tahu saya panggil masih bisa
terima. Kemudian interaksi yang saya lakukan pada waktu saya memberikan instruksi sederhana, dia bisa. Berarti dia nggak bisu, dia nggak bisa, bukan berarti dia berarti dia nggak bisu, dia nggak tuli ya, intinya begitu. Dan dia otomatis sebenarnya dia bisa ngomong. Tapi kenapa? Akhirnya setelah saya telusuri, kenapa Bu? Ibu ini ternyata ayah dan ibunya bekerja. Rumahnya kebetulan di pinggir jalan. Dan ternyata ibu ini punya pembantu yang ternyata dia memilih pembantu yang apa? Pembantunya itu bisu. Jadi bagaimana anak ini bisa memiliki kemampuan komunikasi lisan kalau dia tidak berinteraksi dan tidak bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan bapak ibunya pulang kerja sudah malam, pagi-pagi harus berangkat. Jadi otomatis anak ini hanya berkomunikasi dengan apa? Dia hanya melihat kartun itu. Dan dia hanya membangun interaksinya dengan kartun itu ya, otomatis interaksi yang terjadi hanya seperti itu. Dan alhamdulillah saya bilang, ibu, anak ibu sementara ditaruh di daycare ya, di daycare 3 bulan. Daycare 3 bulan, nanti kita akan lihat perkembangan bacanya seperti apa. Saya juga akan sekalian lihat keterampilan okupasi dia, kemudian sensorik dia seperti apa, motorik dia itu seperti apa. Akhirnya setelah saya lihat dengan baik, ternyata 3 bulan dia ditaruh di daycare di sekolah kami, akhirnya alhamdulillah muncul itu kalimat-kalimat, muncul verbalnya. Ya Allah, ternyata kan hanya masalah dia nggak pernah diajak ngomong, dia nggak pernah diajak interaksi. Akhirnya yang terjadi adalah anak berbicara dengan bahasa Marsha. Jadi seperti itu. Kemudian pada waktu kita mengembangkan interaksi dan percakapan kepada anak-anak itu sebenarnya kita sedang mengembangkan etika, mengembangkan sopan santun, bagaimana harusnya anak-anak itu berbicara. Di sini ini kita sedang mengajarkan bagaimana anak itu mendengar dan menyimak. Bagaimana mereka itu bisa menghargai pendapat orang lain, bagaimana mereka itu bisa menekan egonya saat mereka itu harus berinteraksi. Karena kita perhatikan saat ini, kita tahu ya bahwa kadang-kadang orang-orang yang sudah dengan pendidikan tinggi, bahkan dengan posisi-posisi yang baik, kadang-kadang pada saat mereka berdebat, mereka tidak melakukan debatnya itu dengan ilmiah. Mereka selalu ingin nyolot ya, ingin memotong pembicaraan, padahal yang sana masih belum selesai ngomong. Kemudian mereka nggak bisa menerima ide-ide dan gagasan-gagasan yang disampaikan karena merasa egonya terluka. Nah, hal ini akan bisa kita minimalisir kalau misalnya anak-anak itu sudah kita latih sejak awal bagaimana mereka itu beretika, bagaimana mereka itu memahami sopan santun dalam berbicara, sehingga pada waktu mereka nanti harus hadir dalam diskusi, mereka harus hadir dalam musyawarah mufakat, mereka itu tahu gitu loh, mereka itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini, dengan wacana yang seperti ini, saya harus bagaimana, kemudian dengan kesimpulan yang seperti ini, saya harus bagaimana, dengan keputusan yang seperti ini, saya harus bagaimana. Nah, ini adalah hal-hal yang memang dipelajari anak-anak sedini mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kurikulum literasi, jangan lupa bukan hanya baca tulis, tapi juga bagaimana kita mengembangkan interaksi dan percakapan antara anak dengan kita, anak dengan saudaranya, anak dengan adiknya, anak dengan kakaknya, ataupun anak dengan anggota keluarga lain yang lebih tua, misalnya ada kakek neneknya. Jadi memang itu kita bangun ya, memang benar-benar kita bangun agar keterampilan literasi ini benar-benar utuh didapatkan oleh anak, bukan hanya sekadar baca tulis, bukan seperti itu. Tapi juga bagaimana tentang beradaptasi, bersopan santun, bagaimana mengembangkan gagasannya, bagaimana menyampaikan gagasannya, itu harus dipelajari juga oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, otomatis kalau untuk anak-anak sekolah, maka penting bahwa mereka itu harus melakukan kerjasama tim. Kenapa harus melakukan kerjasama tim? Karena mereka itu harus belajar bagaimana sih melakukan kolaborasi, bagaimana sih harus menghormati, kemudian bagaimana harus bekerja sama, bagaimana mereka itu harus tahu posisi sebagai ketua timkah, sebagai anggota timkah, dan kemudian bagaimana mereka itu harus mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Jadi memang untuk anak-anak sekolah tugasnya itu adalah memang tidak hanya terbatas pada keterampilan baca tulisnya itu saja nantinya, tetapi mereka juga harus mampu melakukan kolaborasi, melakukan team building seperti itu, dan juga mengembangkan toleransi otomatis seperti itu. Dan kemudian area literasi itu apa saja? Yang pertama sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa komunikasi itu sendiri. Komunikasi ini ada komunikasi lisan, ada kemudian komunikasi
bahasa tubuh ya, body language itu sendiri. Jadi kemudian ada membaca efektif, menulis kreatif, kemudian literasi media. Nah, ini literasi media yang memang yang luar biasa hari ini harus kita ajarkan pada anak-anak. Kemudian metakognitif dan manajemen belajar. Jadi kalau kita bicara area literasi bukan hanya bicara baca tulis, tapi ternyata ini loh ada 5 area yang memang dicakup ya dalam literasi itu sendiri. Dan ternyata tidak mudah, Kak. Karena kalau kita ngajarkan komunikasi lisan ini, komunikasi lisan itu berarti otomatis anak-anak harus apa? Menyimak. Padahal selama ini kita sendiri kadang-kadang sebagai orang tua tidak terlatih untuk menyimak. Kita mungkin hanya mampu mendengar tapi tidak mampu untuk menyimak. Nah, ini yang harus kita ajarkan. Kemudian kegiatan berbicara untuk menyampaikan gagasan. Jadi komunikasi lisan ini termasuk upaya untuk bagaimana anak itu belajar bahasa ekspresif. Jadi bukan hanya sekedar bahasa repetisinya, tapi bahasa ekspresifnya seperti apa. Jadi hari ini anak-anak itu pada waktu kita sudah misalnya sudah membacakan buku ataupun dia membaca buku itu sendiri, kita minta anak untuk menyampaikan apa sih inti dari cerita itu, apa sih yang disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi memang kegiatan komunikasi lisan ini memang ini ya harus kita lakukan ya untuk membantu anak-anak, dan ini contohnya seperti ini. Sebentar, saya harus nah ini contoh misalnya untuk membangun komunikasi lisan tadi. Yang pertama misalnya kita materinya belajar tata surya ya. Jadi orang tua membacakan bacaan, kemudian anak mengambil intisari dari bacaan itu. Jadi memang di sini anak menyimak, mendengar, menyimak. Orang tua membaca. Dan kemudian setelah itu anak diminta untuk menyampaikan gagasannya. Jadi anak memang mengambil intisari dari bacaan itu. Dan kemudian contoh yang kedua, materinya misalnya membaca novel ataupun membaca sirah ataupun membaca buku-buku yang disukai anak ya. Anak menulis ulasan yang dibaca. Ulasan itu boleh terdiri atas gambar dan tulisan. Nah, tadi saya bilang ya kalau memang nggak bisa nulis, suruh gambar gitu ya. Kemudian anak kemudian bisa menceritakan ulang apa yang dibaca. Nah, ini kalau kita ingin mengembangkan komunikasi lisan ya. Jadi tadi memang anak memang harus membaca, orang tua membaca, kemudian anak menulis akhirnya. Jadi karena itu kan saya bilang sediakan perlengkapan tulisnya, perlengkapan gambarnya, kemudian alat-alat berkaryanya. Siapa tahu juga anak-anak kalau misalnya menggambar dia mau bikin burungnya mungkin pakai origami atau apa. Ya nggak apa-apa, itu memang disediakan. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita setelah komunikasi lisan adalah membaca efektif. Membaca efektif ini otomatis anak kita ajak untuk membaca bermakna, untuk membuat anak-anak itu memahami apa yang sedang dia membaca. Jadi model membaca ini yang ada 2 ya. Yang pertama itu membaca tuntas, yaitu pertama orang tua membacakan buku sampai tuntas, lalu bertanya jawab dengan anak mengenai isi bacaan. Kemudian yang kedua adalah membaca bertahap. Nah, ini kalau membaca tuntas ini gampang lah ya, orang tua sudah banyak yang bisa melakukan, dibacakan buku sampai selesai, lalu tanya jawab dengan anak. Nah, kemudian ini yang membaca bertahap. Membaca bertahap ini mungkin bisa dilakukan untuk anak-anak yang kelasnya mungkin masih kelas 1 sampai kelas 3 ya. Di sini ini memang ada 3 tahapan. Yang pertama Tes, Bu Ira. Sepertinya Bu Ira sedang gangguan sinyal ya, terputus. Kalau suara saya, suara moderatornya kedengeran nggak Bu? Pak? Ayah Bunda, kalau suara saya dengar ya. Berarti suara Bu Ira ya? Suara Bu Ira yang hilang ya ini. Wah, Bu Ira sepertinya juga ini ya,
Bisa masuk lagi. Tes Bu Ira. Iya, Bu Helda sudah Iya. sudah Iya. ini ya Bu Helda, sudah hadir lagi ya. Iya. Iya, iya. Ya, Silakan, mohon Bu Ira. maaf ini Ibu-ibu, gangguan teknis biasa ya. Saya share screen lagi. Share screen lagi ya. Jadi yang kedua, yang tadi yang membaca bertahap ya, saya tadi bilang ada membaca bertahap. Nah, membaca bertahap ini orang tua mengajak anak. Kira-kira kalau misalnya dia seorang singa khaybar, maka singa itu seperti apa? Jadi di sini itu kita mengajak anak-anak itu untuk memprediksi karakternya itu kayak apa sih gitu ya. Jadi Sayyidina Ali seorang singa. Singa itu kayak apa, Dek? Kemudian kalau memang dia seorang singa, maka keberanian seperti apa yang dia miliki. Jadi ini kita lakukan pada anak-anak yang umur kelas 1 sampai kelas 3 itu agar mereka itu bisa memprediksi oh karakternya kayak apa gitu ya. Kemudian saat membaca orang tua itu mengembangkan keterampilan kata-kata anak. Jadi di sini pada waktu kita sudah membacakan itu kan biasanya ada banyak kata-kata yang tidak dipahami oleh anak. Maka kita sebagai orang tua itu mengenalkan kata-kata itu, menerangkan kata-kata itu sampai anak benar-benar paham. Jadi memang di sini keutamaannya pada waktu kita membaca bertahap itu orang tua bisa mengenalkan banyak kosakata baru, mengenalkan diksi-diksinya, dan kemudian juga pada saat kita membacakan itu kita bisa pakai intonasi ya. Jadi memang kita mainnya intonasi. Nggak mungkin kita kesulitan kalau misalnya memainkan suara ya, tapi kalau intonasi insya Allah masih bisa lah ya. Kemudian pasca membaca. Nah, pada waktu selesai membaca, orang tua itu kemudian menanyakan pendapat anak terhadap cerita. Jadi pada waktu sudah selesai membaca, anak itu ditanya, pendapat kamu terhadap cerita ini apa gitu. Menarik enggak bukunya? Ceritanya menarik enggak? Jadi ditanya dulu bukunya menarik, bukan ceritanya dulu ya. Bukunya menarik enggak? Jadi apanya yang bikin kamu menarik? Jadi anak-anak itu kalau belajar membaca itu kan harus pegang dulu ya bukunya itu beratnya kayak apa, warnanya apa, kemudian harum kertasnya itu kayak apa, kertasnya itu halus apa enggak gitu. Itu biasanya ditanyakan. Kalau misalnya memang kita mau membaca bertahap. Jadi memang kita itu ngajarkan mulai dari ini coba dipegang beratnya bukunya, kemudian warnanya seperti apa, coba disentuh kertasnya seperti apa. Itu memang kita lakukan pada waktu membaca bertahap. Kemudian menulis kreatif. Tadi literasi itu selain komunikasi lisan, maka dia menulis kreatif. Jadi menulis kreatif ini memang mengajarkan konsep dasar untuk menyusun gagasan. Pada anak usia kelas rendah, konsep ini bisa diajarkan melalui gambar dan tulisan. Tadi saya bilang ya bahwa mungkin untuk beberapa anak menyampaikan apa yang ada di pikirannya itu kesulitan dengan kata-kata karena mungkin masih rendahnya kosakata mereka, ketidakmampuan mereka untuk mengkonkretkan apa yang ada dalam pikirannya itu dalam bentuk tulisan, maka mereka boleh menggambarkan apa yang ada di pikiran mereka itu. Jadi memang di sini menulis kreatif ini bukan semata-mata menulis, tapi juga menggambar. Jadi infografis itu memang bagian dari menulis kreatif. Jadi ayah bunda harus paham ya terkait ini. Kemudian literasi media. Nah ini yang menjadi penekanan untuk saat ini, karena memang anak-anak itu banyak mendapatkan informasi itu dengan cara apa, browsing ya, anak-anak kita itu saat ini sedikit-sedikit browsing gitu kan. Tapi di sini yang harus kita ajarkan pada anak-anak yaitu bagaimana mereka mendapatkan informasi itu dari berbagai media yang ada. Kemudian dari informasi-informasi yang begitu banyak itu, bagaimana mereka akhirnya bisa memadupadankan, bagaimana mereka bisa menyusun berbagai jenis media yang diterima, baik itu dari media elektronik, baik mungkin dari media cetak, ataupun dari fenomena dan fakta yang ada di sekitarnya, bagaimana mereka itu nantinya bisa mengelola itu dengan baik, mengolahnya dengan baik, dan akhirnya menyajikan informasi itu dengan baik. Nah ini yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya kita di sini saya lihatkan contohnya ya.
Sebentar. Kok nggak mau ini ya? Sebenarnya sepertinya ada ini ya. Nggak muncul ya Bu Halda ya? Hanya yang contoh 2 membaca novel itu saja Bu Ira yang muncul di layar. Oh, yang itu ya. Ya. Sebentar. Nah, ini contoh lembaran ulasan bukunya ya. Jadi judul, pengarang, tokoh cerita, kemudian jalan cerita, tokoh adegan yang kusukai. Ini kalau memang kita mau serius gitu ya. Tapi kalau mau biasa-biasa aja ya nggak usah pakai seperti ini. Terus menurutku ceritanya bagus atau tidak bagus itu yang ini. Nah, ini membaca efektif tadi yang saya ini. Nah, kalau membaca efektif itu memang ada 2 hal ya, memang dimiliki anak-anak terkait bacaan, yaitu pemahaman literal, pemahaman akan informasi yang disajikan secara tertulis. Jadi memang di sini anak benar-benar paham nggak sih apa yang dia baca? Anak-anak benar-benar paham nggak sih apa yang ditulis di situ? Jadi ketika anak menemukan pertanyaan-pertanyaan di situ, dia bisa merujuk jawabannya secara ekspresif di dalam bacaan itu sendiri. Jadi dia sudah langsung tahu nih, dia sudah langsung paham nih. Kalau misalnya kita tanyakan seperti ini, dia bisa langsung tahu, oh ini jawabannya di sini. Jadi itu pemahaman literal. Dan kemudian, nah ini contohnya ya. Ini contohnya seperti apa? Ini suatu hari agar bisa gitu. Nah ini bisa di rumah nanti bisa dipakai untuk latihan di rumah. Nah, kemudian selain pemahaman literal, ada juga pemahaman inferensial, yaitu pemahaman makna. Anak bisa membuat kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang ia dapatkan dari bacaan. Jadi memang pemahaman literal, dia dapat, kemudian pemahaman inferensial. Kalau pemahaman literal hanya dari apa yang dia baca. Tapi kalau inferensial, otomatis dia sudah menyimpulkan, dia sudah melakukan konklusi, dia sudah bisa mempertimbangkan, oh kalau seperti ini berarti hasilnya seperti apa nantinya, garis besarnya bagaimana, intinya seperti apa, itu inferensial. Nah ini contoh, kemudian yang ini menulis kreatif. Menulis kreatif, nah ini. Nah kalau menulis kreatif itu misalnya mengenalkan sistematika, ini sequencing ya. Ini biasanya kalau misalnya saya diminta untuk melakukan screening pada anak-anak usia dini, ini salah satunya yang saya berikan. Jadi mengenalkan sistematika dengan cara menyusun gambar sesuai urutannya. Jadi yang mana dulu nih gambarnya. Nah itu yang harus dipelajari dan dipahami oleh anak-anak. Di antara misalnya, oh gambar yang ini dulu, misalnya yang mana dulu dek. Jadi saya pakai kartu ya, pakai kartu itu kemudian saya susun anak-anak untuk melihat sequencing-nya juga. Dan kemudian nah, caranya memang dibacakan ceritanya, setelah itu anak menyusun urutan gambar sesuai cerita yang ia dengar. Jadi kita bercerita dulu kepada anaknya, kemudian setelah itu kita kasih yang mana dek kartunya. Coba susun kartu ini sesuai dengan cerita yang tadi diceritakan atau yang tadi didengerin. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini menulis ya, menulis narasi rangkaian gambar. Nah, ini kita ajarkan. Kalau kita mau serius ya Ibu, ya di rumah ya, bisa itu nanti dilakukan. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa aja ya cukup dibacakan gitu kan. Kemudian anak menulis narasi komik, itu menulis kreatif ya, salah satu menulis kreatif. Nah, ini juga salah satu cara latihan untuk menulis kreatif, menulis kalimat berdasarkan rangkaian gambar. Jadi kalau rangkaian gambarnya seperti ini, bagaimana dia menyusun ceritanya? Nah, itu. Kemudian literasi media ya, ini tadi yang saya bilang literasi media ini memang yang menjadi menjadi titik poin kita bagaimana anak-anak itu mengelola informasi yang dia dapatkan dan bagaimana dia mendapatkan informasi itu sendiri. Dan kemudian metakognitif dan manajemen belajar. Nah, ini kita harus paham apa sih yang disebut dengan metakognitif ya. Metakognitif itu adalah suatu kemampuan yang memang membuat anak tahu bagaimana cara terbaik yang bisa ia lakukan untuk menguasai suatu pengetahuan. Jadi, ini memang nantinya akan kembali lagi pada modalitas belajar anak. Modalitas belajar anak kita seperti apa? Apakah dia seorang auditori ataukah seorang visual ataukah seorang kinestetik atau bahkan sekarang ada seorang taktil ya. Kalau memang dia seorang auditori, bagaimana dia mendapatkan materi-materi terbaik.
materi-materi terbaik, informasi-informasi terbaik, dan kemudian bagaimana dia mengelolanya. Nah, ini memang kita harus sesuaikan dengan modalitas belajar anak. Jadi, bagaimana kemudian akhirnya dia menguasai materi tersebut dan memanfaatkannya. Jadi, kalau misalnya anak-anak belajar sains ya, misalnya kita ajak anak untuk belajar sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang menurut saya yang bisa mengaktifkan semua panca indera yang dimiliki anak. Salah satu syarat belajar yang baik adalah mengoptimalkan panca indera. Karena apa? Pada waktu semua panca indera itu teroptimalkan, maka otomatis pengetahuan yang dia peroleh itu benar-benar dia pahami dengan baik, dia maknai dengan baik. Kalau kita belajar neuroscience, memang salah satu pembelajaran terbaik itu adalah saat panca indera itu terlibat. Saat sensoriknya dia itu terlibat, maka otomatis anak itu tidak hanya dapat pengalaman belajar yang sifatnya indrawi, tapi juga yang sifatnya psikologis. Nah, itu yang memang harus benar-benar kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi, metakognitif pada anak-anak, yaitu berarti kita sedang mengajarkan nih pada anak kita bagaimana sih dia memanfaatkan materi yang ada di sekitarnya dan kemudian bagaimana menguasai materi tersebut sehingga dia dapat menjadikan materi itu sebagai alat untuk menguasai pengetahuan yang baru dia miliki itu. Dan akhirnya dia bisa melakukan refleksi dan memahami juga evaluasi dari apa yang sudah dia pelajari. Jadi memang di sini kita kalau bicara literasi otomatis memang kita bicara tentang bagaimana sih cara anak itu berpikir gitu. Dan memang pada waktu kita mau mengajarkan cara berpikir kepada anak itu memang salah satunya adalah belajar sains. Jadi kalau misalnya kita ngajarin sains kepada anak-anak itu bukan berarti kita mau ngajarin anak-anak kita itu jadi ilmuwan, enggak. Tapi kita ngajarin sains kepada anak-anak itu karena kita mau ngajarin anak kita itu untuk berpikir secara logis. Dia bisa berpikir secara sequencing, dia bisa berpikir secara nalar, dia kemudian juga bisa berpikir secara sebab akibat. Dia juga bisa berpikir untuk melakukan sintesa. Itu gunanya anak belajar sains. Jadi kalau kita ngajarin anak sains bukan berarti kita ngajarin dia untuk jadi ilmuwan atau berharap dia jadi ilmuwan ya atau apapun nanti. Tapi agar anak itu bisa menggunakan keterampilannya belajar sains itu untuk mempelajari hal-hal yang lainnya. Karena apa? Logikanya jalan, nalarnya jalan, sintesanya jalan, sebab akibatnya jalan, sequencingnya jalan. Nah, itu yang akhirnya membuat dia itu pada waktu dia harus memahami pengetahuan dengan baik, dia benar-benar mampu. Jadi seperti itu. Jadi ayah bunda kalau misalnya memang ingin sebenarnya kalau kita ditanya, sebenarnya kalau saya ditanyakan apa sih perlunya ngajarin sains gitu buat anak-anak, ya agar anak-anak saya itu bisa memiliki pola pikir yang benar, sistematis, agar mereka itu juga tahu dasar dari setiap alasan itu ada reasonnya gitu, ada alasannya gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua mau ngajarin literasi kepada anak-anak, apa yang memang harus kita ajarkan? Ajarkan sains dulu kepada anak-anak. Makanya tadi saya akan bilang, ajarkan tentang misalnya kayak materi tata surya, kemudian tentang es yang mencair, hal-hal yang sederhana aja. Kalau misalnya kalau siang hari itu kita merasakan sinar matahari, kenapa hangat, kenapa kalau kemudian sudah matahari sudah semakin tinggi kita merasa panas, itu kan bagian-bagian dari sains. Dan kemudian anak akhirnya mencari tahu sebab akibatnya itu kenapa dan kenapa dia merasakan panasnya. Oh, ternyata panas itu bisa dirasakan di mana? Di kulit. Nah, ini panca inderanya kan sudah terasa ya. Ternyata dia pada waktu melihat matahari dia nggak mampu. Kenapa? Visualnya dia itu ternyata terbatas. Nah, ini adalah hal-hal yang memang akhirnya membuat anak-anak itu untuk mencari tahu kenapa gitu loh. Jadi pada waktu anak belajar sains itu sebenarnya kita sedang menanamkan tentang ini loh pertanyaan, kenapa anak-anak selalu akan mencari jawaban-jawaban dari itu, dan itu yang membuat anak-anak kita nantinya akan terus tumbuh fitrah belajarnya karena memang dia ingin tahu. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak pernah bertanya kenapa, mereka tidak pernah mencari tahu alasan kenapa begini, kenapa begitu, berarti ya fitrah belajarnya memang tidak tumbuh gitu. Dan ini
akhirnya balik lagi kepada kita. Kenapa kita sebagai orang tua tidak bisa menumbuhkan minat belajar anak? Karena sebenarnya setiap anak itu memiliki curiosity yang luar biasa. Setiap anak itu memiliki fitrah belajar. Tetapi sayangnya kadang-kala fitrah belajar anak-anak itu mati karena orang tua yang tidak bisa menumbuh suburkan fitrah belajar anak itu sendiri, seperti itu. Mungkin begitu Bu Helda, mungkin kita bisa langsung tanya jawab karena memang ini materinya agak-agak berat sedikit. Jadi kalau misalnya agar bisa dipahami dengan baik, mungkin bisa lewat tanya jawab ya, agar nantinya Ayah Bunda benar-benar paham nih apa yang dimaksud dengan literasi itu sendiri. Iya. Monggo Bu Helda. Baik, terima kasih Bunda Ira. Masya Allah luar biasa ya. Jadi setiap slide-nya itu kalimat demi kalimat itu rasanya sangat penting semua ya. Jadi sampai-sampai saya kalau misalnya tadi mencatat, semuanya ingin saya catat gitu Bu Ira ya. Nah, ini Ayah Bunda masih semangat ya. Untuk pertanyaan silahkan nanti langsung ditulis di kolom chat. Untuk pertanyaan langsung ditulis di kolom chat ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, Ayah Bunda silahkan tulis di kolom chat. Baik, agar tidak ngantuk karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:20 ya. Agar tidak ngantuk, kita memperbaiki sebentar saja posisi duduk kita. Silakan perbaiki sebentar saja posisi duduk kita. Biasanya dengan bergeser sedikit gitu ya, rasa kantuk kita akan hilang ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini semakin seru ya. Nah, baik, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ira ya, bahwa anak-anak kita sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, ya. Memiliki rasa ingin eksplor sesuatu yang ada di sekelilingnya. Tetapi terkadang orang tua tidak peka akan hal itu. Sehingga sebenarnya rangsangan apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita. Tadi kalau kita kembali lagi ke keterampilan literasi, bahwa sesungguhnya literasi itu tidak hanya tentang baca dan tulis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir. Keterampilan literasi itu juga keterampilan untuk berpikir, kemudian keterampilan literasi itu sesungguhnya juga keterampilan untuk menganalisa, menemukan, dan lain sebagainya. Tadi di awal disampaikan oleh Bunda Ira, ada satu poin yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Bunda Ira, bahwa ketika kita ingin menyusun kurikulum literasi, maka kita harus menyediakan lingkungan belajar. Salah satunya adalah pustaka kecil. Nah, saya ingin bertanya kepada Ayah Bunda yang hadir di siang hari ini, siapakah di rumahnya yang sudah menyediakan sudut baca atau pojok baca atau satu rak buku, meskipun raknya kecil ya, untuk merangsang keterampilan literasi anak-anak kita di rumah? Silakan dijawab di chat dengan saya. Saya ingin tahu seberapa banyak yang hadir di sini yang sudah peka terhadap keterampilan literasi anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Kalau banyak yang menjawab bahwa kita di rumah harus memiliki sebuah pojok baca atau tadi disampaikan oleh Bunda Ira sebagai sebuah pustaka kecil di rumah kita, maka berarti yang hadir di siang hari ini adalah orang tua yang peduli terhadap kemampuan literasi anak-anak kita. Kita menginginkan anak-anak kita cerdas dalam berliterasi. Maka saya ingin bertanya dulu pada Bunda Ira, karena sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Nah, ketika kita ingin mengadakan sebuah pustaka kecil di rumah, tentunya isinya adalah buku ya Bunda Ira ya. Iya, Bu Helda. Iya, isinya pasti buku. Nah, saya ingin mendengar dari Bunda Ira, salah satu buku gitu yang direkomendasikan oleh Bunda Ira untuk dihadirkan di pustaka kecil atau di sudut baca atau di pojok baca atau di rak buku di rumah kita, itu buku yang mana yang kira-kira bisa memenuhi semua yang disampaikan oleh Bunda Ira tadi, bisa untuk mengasah keterampilan menganalisanya, keterampilan untuk mengeksplor, keterampilan untuk menemukan, dan lain sebagainya ya. Nah, silakan Bunda Ira. Begini ya Bu Helda, saya di rumah kebetulan punya beberapa buku ensiklopedia. Buku ensiklopedia itu
saya bukan hanya punya dari satu penerbit ya, tapi dari beberapa penerbit. Kenapa ensiklopedia? Karena memang ensiklopedia itu adalah buku-buku sains ya, ensiklopedia sains yang saya punya, maksud saya ensiklopedia sains. Jadi saya punya dari beberapa penerbit, ada sekitar 4 sampai 5 penerbit ya yang saya punya buku tentang sains. Dan kenapa saya milih sains? Ya karena memang dari sains, dari buku sains itulah nantinya saya mengajarkan literasi yang berbasis pada keterampilan berpikir. Dan alhamdulillah salah satu buku yang memang saya suka ya pada waktu saya mengajarkan sains pada anak-anak dan saya mengenalkan sains itu adalah buku sains Quran. Kenapa sains Quran? Saya punya banyak buku ya, punya banyak buku dari beberapa penerbit. Itu semua memang memberikan informasi dan cara bereksperimen tetapi tidak dilandasi dengan Quran. Tetapi kalau sainku itu dilandasi dengan alasan-alasan yang ada dalam Quran. Dan ini memang saya perlukan, saya butuhkan. Kenapa? Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Eli Risman, hari ini kita mendidik anak-anak kita itu bukan hanya mendidik otak intelektualnya agar mereka menjadi anak-anak yang pintar. Karena anak-anak sekarang ini Bu Helda, kalau saya kasih informasi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Amir Zuhdi, guru saya dalam bidang neuroscience, anak zaman sekarang itu sudah terlahir dengan kapasitas saraf kecerdasan itu 180 sampai 200 miliar sel otak. Jadi kalau mereka dibilang pintar, anak-anak pintar. Tapi sayangnya anak-anak pintar ini kan tidak dijamin bahwa mereka memiliki akhlak yang baik, tidak dijamin bahwa mereka memiliki tauhid yang baik. Nah, kenapa akhirnya saya memilih sains Quran? Karena saya inginnya pada waktu anak-anak belajar tentang teknologi, belajar tentang sains, mereka itu ada landasannya, ada panduannya, bahwa ternyata semuanya itu tetap berpulangnya, tetap kembalinya kepada Allah dan kepada Al-Quran itu sendiri, agar mereka nantinya tumbuh menjadi anak-anak akhir zaman yang tetap fitrahnya lurus sesuai dengan apa yang dilahirkan mereka saat dilahirkan ya. Dan pada saat saya mengembalikan anak-anak saya kepada Allah, entah saya yang terlebih dahulu atau anak-anak saya terlebih dahulu, saya bisa bertanggung jawab kepada Allah bahwa anak-anak saya fitrahnya masih benar gitu, masih suci, tidak tercabik-cabik. Mereka masih dalam kondisi muslim gitu. Mereka tidak menjadi seorang majusi, Nasrani ataupun seorang Yahudi seperti itu Bunda Helda. Itu yang saya inginkan sebenarnya pada waktu saya menyediakan buku sayansku di rumah. Insya Allah ya. Berarti intinya adalah buku yang mengandung ilmu-ilmu sains yang nanti akan bisa semakin mudah kita mendampingi Ananda untuk mengasah keterampilan literasinya. Dan tadi yang disampaikan oleh Bunda Yira ya sangat menarik. Ada satu buku Sains Quran, tidak hanya mengasah keterampilan sainsnya juga, tetapi juga semakin meningkatkan keimanan anak-anak. Kenapa? Karena setiap ilmu, setiap sains itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Baik, ini ada satu pertanyaan ya Bunda Yira. Ada banyak sebenarnya Bunda Yira, tapi saya bacakan satu-satu ya. Nah, dari Bunda Raditya Haikal Al-Fariski. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan literasi kesadaran alam bawah sadar anak? Bahwa belajar itu penting tanpa disuruh. Tetap konsisten belajar literasi. Wah, maunya gitu ya. Jadi anak-anak yang sadar tanpa disuruh mereka sadar gitu ya untuk belajar. Baik, silakan Bunda Yira. Iya, untuk mengembangkan keterampilan literasi dan menumbuhkan cinta literasi kepada anak-anak Ibu Helda itu sebenarnya dimulai sedini mungkin sebenarnya. Jadi kalau saya bilang sebenarnya dimulai sejak apa? Sejak anak-anak di dalam kandungan. Jadi kenapa akhirnya budaya membaca pada waktu ibu-ibu hamil itu harus dilakukan? Karena memang kita ingin menanamkan kebiasaan. Jadi kalau kita bicara parenting, maka kita bicara tentang menanamkan kebiasaan dan meninggalkan kenangan ya. Jadi jangan muluk-muluk parenting itu tentang ini enggak. Parenting itu sebenarnya kalau kita pikir dia itu adalah tentang meninggalkan kenangan, meninggalkan jejak, membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada waktu hamil itu ternyata berpengaruh luar biasa kepada anak-anak kita. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah itu juga berpengaruh kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya bagaimana sih agar alam bawah sadar ya, wah ini sudah luar biasa ya alam bawah sadar gitu ya. Kalau anak-anak masih kecil itu sangat luar biasa sebenarnya kalau kita sudah sediakan nih pustaka di rumah. Jadi anak-anak itu taunya itu
di rumah itu adalah tempat buku gitu kan. Di rumah ada buku, di mana-mana ada buku. Buku itu adalah bagian dari hidupku. Mama baca buku, ayah baca buku, aku baca buku. Jadi buku itu memang menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Jadi memang benar-benar ditekankan di sini bahwa pada waktu kita sedih, kita kemudian kita ingin mendapatkan kesenangan, baca buku gitu. Makanya saya bilang berikan anak-anak itu buku yang menarik dan memang disukai oleh mereka. Karena apa? Buku pada waktu kita belajar tentang biblioterapi, terapi melalui buku ya, memang sangat efektif. Dan ini terbukti pada waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, bagaimana para veteran Perang Dunia I dan veteran Perang Dunia II yang mengalami depresi, pada waktu itu ternyata salah satu teknik yang dipakai untuk menyembuhkan mereka dari depresinya adalah dengan cara baca buku. Tapi memang buku-buku yang direkomendasikan ya oleh psikolognya, oleh pustakawannya, yang memang bisa dipakai untuk memotivasi mereka, untuk menggembirakan mereka. Jadi kalau misalnya saya bilang, kita sebagai orang tua kalau misalnya ingin agar anak-anak itu secara alam bawah sadarnya punya punya motivasi yang baik untuk baca buku, maka kita sebagai orang tua juga harus membuat kebiasaan itu di rumah. Kita baca buku, sediakan buku-bukunya di rumah, kemudian kita bacakan buku untuk anak-anak pada waktu anak sedih, kita ceritakan cerita-cerita yang membahagiakan pada waktu mungkin anak punya masalah, kita ceritakan hal yang sama, bagaimana Rasulullah menghadapi ini. Jadi misalnya seperti itu. Jadi di sini memang agar anak itu punya motivasi untuk baca buku, ya kita sebagai orang tua bagaimana caranya menanamkan kepada anak agar anak itu mempercayai bahwa buku itu adalah sumber kebahagiaannya. Al-Quran juga sumber kebahagiaannya. Jadi pada waktu anak sedih, waktu anak gembira, itu kembalikan lagi. Oh ya, ayo kita baca buku yuk tentang ini gitu. Terus kita kasih biografi orang-orang sukses. Itu akan membuat anak-anak itu akhirnya butuh untuk tahu tentang orang sukses. Kemudian kita ceritakan tentang ensiklopedia itu tadi yang saya bilangnya, anak-anak itu kita kenalkan kepada alamnya, kita kenalkan kepada dunianya, kita kenalkan kepada Allahnya. Jadi secara otomatis di dalam diri anak-anak kalau dia sudah dibiasakan ya, karena untuk membentuk alam sadar itu sebenarnya kebiasaan kok. Jadi bukan dengan kalimat-kalimat hipnotis yang enggak, tapi kebiasaan. Ya sambil kita afirmasi. Tapi kalau misalnya di rumah kita hanya melakukan hipnoterapi ya, tapi nggak ada buku di rumah, kita juga tidak membiasakan, ya nggak ada hasilnya juga Bu Helda. Jadi memang harus dibiasakan dan juga harus ada dan kita harus jadi teladan juga. Jadi kalau ini kita juga harus anak-anak juga harus tahu nih, ibuku baca buku, ibuku baca Quran gitu. Dan ibuku melakukan itu tiap hari gitu. Dan itu kayak jadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi jadikan kebiasaan baca buku itu kebutuhan. Jadi jadikan itu memang kalau anak-anak nggak baca buku butuh ya, kayak sama seperti kita kalau nggak baca Quran tuh kok nggak enak ya gitu loh. Butuh kita baca seperti kayak gitu. Kalau nggak makan nggak enak ya gitu. Jadi memang dibiasakan Bu Helda. Nggak bisa kalau nggak dibiasakan. Iya. Berarti kata kuncinya kepung rumah dengan buku ya, dikepung ya Bu Ira. Di mana-mana ada buku. Dan ini kan Bu Helda kalau Bu Helda tadi bicara tentang kepung rumah dengan buku, Bu Helda tahu nggak salah seorang tangan kanan Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya dia bukan seorang Muslim loh Bu Helda. Zarganos itu adalah seorang anak pendeta Katolik Romawi Ortodok. Tapi pada waktu Syekh Qur'ani yang memang akhirnya berkenalan pada waktu itu dengan Zarganos, tapi Zarganos waktu itu belum menjadi tangan kanannya Al-Fatih. Pada waktu itu Syekh Qur'ani itu mengalami kecelakaan kereta kuda pada waktu melakukan perjalanan ya di waktu itu di benua Eropa itu, kemudian beliau itu mampir ke rumah Zarganos itu, ternyata ayahnya yang pendeta ini punya perpustakaan yang luar biasa. Rumahnya itu sampai di atas tempat tidurnya dia. Jadi Syekh Qur'ani itu tidur di atas buku-buku, tumpukan buku. Karena melihat ke segala arah itu katanya buku. Terus yang luar biasa itu, Bu Helda, ternyata Zarganos ini menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab, ternyata dari mana dia menguasai? Dari buku-buku yang ada di rumahnya. Itu seorang pendeta Roma Katolik Ortodok loh ya. Terus pada waktu itu dia bertanya kepada Syekh Qur'ani, bagaimana caranya saya agar bisa menjadi bagian dari nubuah Rasulullah? Seorang Romawi ini ya, seorang Kristen Ortodok Romawi loh ya, waktu itu sudah bertanya, bagaimana saya agar bisa menjadi seorang yang
menjadi bagian dari seorang yang akan menegakkan nubuah Rasulullah. Karena ternyata dia baca tentang nubuah Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Waktu itu jawabannya saya Qurani hanya satu, jadilah seorang muslim. Dan Masya apa yang Allah. ternyata dilakukan Sarganus pada waktu ayahnya meninggal dunia, dia memang datang ke Turki dan bertemu dengan Muhammad Al-Fatih dan jadilah salah seorang tangan kanan Al-Fatih memang. Dan dia masuk Islam. Jadi luar biasa kan Bu Helda, ternyata buku itu kayak gitu loh. Itu karena Pengaruhnya buku gitu, betapa luar biasanya buku. Iya. Berarti tugas kita sekarang menyediakan sarana untuk anak-anak kita agar lebih terbiasa dengan buku, terbiasa melihat buku, juga terbiasa melihat orang tuanya membaca buku. Itu yang penting ya Bu Ira ya. Iya. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika orang tua mengatakan anak saya tidak suka baca, ternyata anaknya itu juga memang tidak pernah melihat orang tuanya juga membaca buku. Ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya kami dari komunitas Cinta Anak dan komunitas Fafiru Ilallah ingin memberikan kemudahan pada ayah bunda yang hadir di ruangan ini, khusus ya spesial bagi ayah bunda yang hadir dan mengikuti kuliah Zoom ini. Kita akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menghadirkan satu paket buku Sains Quran, ya, Sains Quran dari PT Sigma Daya Insani. Maka nanti setelah acara ini kita akan follow up, kita akan memfasilitasi agar di setiap pojok baca, di setiap pustaka kecil, di setiap rak buku yang ada di rumah kita akan hadir satu paket buku Sains Quran dari PT Sigma Daya Insani, di mana di buku ini banyak sekali ilmu-ilmu yang disajikan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya mengajarkan anak kita cerdas literasinya, tetapi juga mengajarkan pada anak-anak kita semakin mencintai Al-Quran, semakin mencintai Tuhannya. Baik, bagi yang ingin diberikan kemudahan untuk bisa menghadirkan satu paket Sains Quran, silahkan menulis nama dan nomor WA di kolom chat. Silahkan tulis nama dan nomor WA di kolom chat. Sekali lagi, silahkan tulis nama dan nomor WA di kolom chat. Nah, dan kali ini saya ingin menghadirkan Bunda Laila dari komunitas Cinta Anak yang akan testimoni sebenarnya seperti apa buku Sains Quran itu. Assalamualaikum Bunda Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helda. Masya Allah, itu melihat background-nya Bunda Laila aja saya sudah dredeg ini ya, betapa banyak ya koleksi bukunya. Ini biasanya kita panggilnya Ustazah Laila ya. Nah, baik Bunda Laila, Ustazah Laila, silakan testimoninya seperti apa keistimewaan dari buku Sains Quran ini. Silakan Bunda Laila. Baik, Ayah Bunda sekalian, terima kasih atas kesempatannya Bu Helda. Ya, hari ini saya akan testimoni apa yang terjadi di rumah kami ya dengan buku ini ya, buku Sains Quran. Ketika saya pertama kali melihat flyer akan ada terbit buku ini, yang terbersit saat itu adalah saya ingat ya dengan haji wadaknya Rasulullah. Beliau terakhir kali berpesan ya di Arafah ya, di Bukit Arafah, mengatakan bahwa aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis, dan siapa yang berpegang teguh padanya dia akan selamat dunia akhirat. Kata-kata Al-Quran yang dimiliki buku Sigma Daya Insan inilah yang kemudian merebut hati saya ya untuk bergerak menghadirkan buku ini di dalam keluarga kami. Dan alhamdulillahnya ternyata ini adalah cara yang mudah, sederhana agar anak-anak kita dekat, kenal dengan isinya Al-Quran. Tidak hanya bacaannya, tetapi isi di dalam Al-Quran akan lebih mudah anak-anak dekat dengan ini. Ada buku di sesi keajaiban tubuh manusia. Nah, ini adalah buku yang sangat berkesan bagi putra saya. Saat itu putra saya yang ketiga jatuh karena main bola dan kakinya cukup lumayan parah ya, sakit ya, berdarah, dan saat itulah harus kita rawat, kita kasih Hansaplast ya, dan di situ ternyata buku ini sangat dekat dan mendekatkan. Kenapa?
karena isinya adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. Ada fakta unik yang terkait tentang mengapa ada rasa sakit itu penting, seperti apa kulit ketika terluka. Jadi saya mendapatkan buku ini tuh merasa bersyukur karena ternyata buku ini bisa membuat kita dekat dengan anak, ya, bonding dengan anak kita dan bisa mendekatkan. Tidak hanya buku ini yang berjudul sangat menarik, ya. Ada juga buku yang bagi saya membuat anak-anak memiliki cita-cita yang visioner. Ada Keajaiban Alam Semesta. Ini sepertinya sesuatu yang bahasan yang rumit gitu ya, tapi ternyata tidak bagi anak-anak. Karena apa? Karena dikemas dalam bentuk komik. Jadi anak-anak sangat suka gitu ya. Buku ini berisi tentang bagaimana Allah menciptakan awal mula alam semesta ini, kemudian bumi, matahari, dan sebagainya, dengan ilustrasi yang bagi saya gambar-gambarnya lucu ya Bu Helda dan Ayah Bunda sekalian, karena anak-anak mudah memahaminya. Anak-anak suka dan paham, oh ternyata ada teori Big Bang, dan itu ya sama persis dengan ada apa yang ada di dalam surat Al-Anbiya. Wa innala musiun, dan Allah lah yang memuaikannya, itu ternyata terjadi ledakan besar berupa Big Bang yang dijelaskan di buku ini. Jadi saya merasa bersyukur, ya inilah cara kita mendekatkan anak-anak kita mengenal Allah lewat Al-Quran, ya lewat sains Quran, ya dengan cara menghadirkan buku ini. Jadi sangat-sangat membantu orang tua, ya bagi ayah bunda. Buku ini sangat recommended karena kita sangat terbantu untuk anak-anak mudah memahami hal-hal yang terkait dengan yang ada di sekitarnya. Ada lagi satu judul buku yang terkait dengan turunnya hujan. Ketika ada gambar-gambar lucu yang ada di buku ini, komiknya, membuat anak saya, ternyata titik-titik air hujan seperti itu ya. Itu membuat anak-anak kemudian bersyukur ketika hujan, dia harus menjaga dirinya. Ketika hujan berarti bagaimana tidak banjir, ini adalah bagian bentuk dari kita menjaga alamnya Allah. Ini adalah sesuatu yang saya merasa akhirnya anak-anak bisa berpikir sendiri ya tentang air, tentang hujan, dan itu membuat kepedulian anak-anak terhadap lingkungan itu tumbuh dari apa? Dari membaca buku sains Quran. Nah ini yang bagi saya, Masya Allah, bersyukur, terima kasih Sigma Daya Insani ya, mencetak buku-buku yang luar biasa, bagi saya sangat dekat dan mendekatkan dan membuat anak-anak visioner. Yang terakhir Bu Helda, ini buku yang paling favorit ya ayah bunda, ada paketnya namanya Jurnal Sains Quran Menakjubkan Anak Solih dan Cerdas. Nah ini saya bukakan orat-oratannya putra saya ya. Buku ini yang dipeluk putra saya kalau berlibur kemarin ke neneknya ya, itu yang dibawa ini. Kenapa? Isinya luar biasa, sangat kreatif. Ini yang sudah dikerjakan putra saya ya. Aktivitas tadi Bunda Ira menyampaikan bahwa anak-anak SD itu suka mencari dan menemukan, dan dia akan senang bahagia ketika bisa menemukan sesuatu. Dan di sini ya buku jurnal ini adalah buku agar anak-anak mengisi waktunya saat boring ya dengan Zoom dan sebagainya, diambillah buku jurnal ini, dipilih yang sesuai dengan kesukaannya. Ada aktivitas seperti mencari kata gitu ya, teka-teki kata gitu ya, kemudian mengamati apa yang ada di lingkungannya, kemudian untuk diisi ya terhadap suara-suara yang ada di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita, dan apalagi masa pandemi ini ya, kita bingung ya anak-anak mau ngapain gitu ya. Ayah bunda, buku jurnal inilah yang recommended membersamai putra-putri kita ya, menjadi selingan ketika dia sudah mulai bosen mau keluar rumah kok gimana gitu ya, nggak ada anak-anak yang keluar rumah gitu ya, maka ini adalah salah satu solusi jurnal yang banyak sekali aktivitasnya membuat anak-anak berpikir kritis ya, dan yang penting anak-anak senang gitu ya, bahagia dengan mengerjakan sesuatu kemudian dia bisa menemukannya. Ini yang terjadi di keluarga kami, Bu Helda, ayah bunda, semoga dimudahkan menghadirkan buku yang keren ini. Ya. Masya Allah, inspiratif sekali Bunda Laila ya. Luar biasa, mudah-mudahan seluruh ayah bunda yang hadir di siang hari ini
nanti dimudahkan untuk bisa menghadirkan satu paket buku Sains Quran dari PT Sigma Daya Insani. Dan bagi yang ingin mendapatkan kemudahan, silahkan sekali lagi menulis nama, kemudian nomor WA-nya, karena nanti setelah acara akan kami hubungi, akan kami follow up untuk kita berikan sistem yang sangat memudahkan sehingga satu paket buku Sains Quran bisa hadir di rumah kita. Baik, menuju ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Ari Fauzia. Dari Bunda Ari Fauzia ini pertanyaannya berkaitan dengan gadget ya. Sekarang ini bersaing dengan gadget Bu Ira, bagaimana membuat anak tertarik lagi dengan buku? Silakan Bu Ira. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa sih anak-anak tertarik gadget ya? Itu kan sebuah fenomena yang memang tidak bisa kita pungkiri. Karena pada waktu anak-anak melihat gadget, maka mereka itu bisa mendapatkan warna yang cantik, kemudian ada suara, kemudian ada gerak, kemudian pada waktu anak-anak itu dengan gadget, mereka itu mendapatkan apresiasi. Makanya saya bilang kadang kala kita itu sebagai orang tua kalah sama gadget pada waktu kita ngomong anak gitu. Pada waktu anak-anak bermain dan belajar dengan gadget, mereka itu pada saat kalah itu gadget itu selalu memberikan apresiasinya. Jadi apa yang dikatakan gadget pada waktu anak-anak main game dan kemudian kalah, gadget itu akan mengatakan coba lagi, jangan menyerah gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tua anak-anak salah, orang tua itu suka kasih gitu ya, wah sudah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti gitu ya, kadang kalau lagi itu cubit dikit gitu ya, kok nggak tahu nggak ngerti-ngerti ya, padahal anak-anak kadang misalnya nilainya jelek atau mereka nggak bisa melakukan sesuatu itu bukan berarti mereka itu nggak bisa, tapi mungkin karena pada waktu itu mereka belum paham, mereka belum selesai untuk mencerna apa yang dimaksud dari soal-soal atau pertanyaan atau tugas yang diberikan. Nah, kalau gadget pinter, mereka itu pada waktu mereka salah, mereka kalah, mereka cuma bilang, coba lagi, jangan menyerah gitu. Harusnya kita belajar dari gadget itu terkait hal itu. Tapi kalau orang tua kan enggak ya, anaknya salah, sudah gitu kan ya. Nah, ini jadi masalah gitu kan. Nah, gadget juga begini, kalau misalnya kita berhasil ya, anak-anak pada waktu main game itu berhasil, mereka itu kasih apresiasi dengan bintang-bintang, kasih jempol yang banyak gitu. Nah, sedangkan kita sebagai orang tua kadang-kala lupa, nggak kasih anak-anak itu meskipun anak-anak, mama aku pinter ya sudah bisa bikin ini gitu. Kadang kita, oh ya pinter, adek pinter gitu aja. Kadang kita lupa nggak cium, nggak peluk, padahal setiap anak itu punya 5 bahasa cinta masing-masing ya, yang kita harus memang pelajari benar itu anak kita bahasa cintanya apa? Apakah dia suka sentuhan fisik? Apakah suka dikasih hadiah atau cukup dikasih ucapan gitu? Ataukah memang dia senang ditemani atau apa? Itu kadang-kadang orang tua tidak memahami. Nah, ini yang membuat anak-anak itu kadang-kadang merasa gadget itu lebih menarik gitu. Dan anak-anak kenapa tertarik sama gadget? Karena memang mudah dan instan gitu loh. Nah, agar anak-anak itu lebih tertarik kepada buku, memang kita sebagai orang tua yang harus yang bikin aturan gitu, bahwa pada waktu kamu ingin belajar, maka apa yang harus kamu lakukan bukan sekedar browsing, tapi baca. Karena kita nggak pernah ngajarin baca sih sama anak-anak. Kita kalau ada kesulitan dengan apa-apa, browsing dulu deh, gampang gitu. Apalagi di rumah nggak ada buku tentang itu gitu ya. Udah tambah browsing aja. Nah, itu yang membuat anak-anak tambah ya udah nggak tertarik lah ada buku, apalagi bukunya cuma hitam putih, kemudian warnanya nggak menarik, bahasanya terlalu kaku. Nah, agar anak-anak tertarik pada buku, ya memang kita harus membiasakan dan carikan buku-buku yang memang menarik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Laila, buku jurnal itu sangat menarik sama anak-anak. Kenapa? Karena pada waktu anak-anak melihat buku jurnal itu, otomatis dia ingin melakukan. Dan memang cara belajar anak-anak sekolah itu dia harus search and find ya, jadi cari dan temukan. Jadi memang dituntut bahwa dia secara kinestetiknya itu dituntut gitu. Jadi kita sebagai orang tua agar anak cinta buku juga, ya memang harus ada upaya dari kita untuk apa? Membuat anak-anak agar cinta buku itu berarti harus ada reading time nih. Kita harus punya waktu baca bareng mereka. Kita harus punya buku perpustakaan. Kita harus sering kasih hadiah itu sama anak itu buku. Jangan kasih hadiah itu yang macam-macam lah. Tapi oh ada berhasil ya ini nanti kasih hadiah deh sama mama buku gitu. Kembalikan semuanya itu buku gitu. Intinya begitu.
Jadi kalau misalnya anak-anak mendapatkan bahwa oh ternyata hadiahku buku-buku gitu loh. Tapi mereka itu kasih kesempatan sekali-kali untuk memilih buku yang memang mereka mau, tapi kita harus lihat buku seperti apa ya yang memang dimau anak-anak. Dan kita memang tadi kan saya bilang pada waktu kita membuat kurikulum belajar itu selain ada perpustakaan di rumah, maka harus ada interaksi. Bagaimana caranya agar anak-anak tertarik pada buku itu, dibutuhkan orang tua juga yang ikut bekerja di situ. Jadi kalau misalnya Dek ini bukunya bagus loh, bisa begini-begini. Jadi di situ nanti ada main peran, kemudian ada tanya jawab itu sendiri, kemudian anak diajak berimajinasi, itu yang membuat anak-anak itu rindu gitu loh, rindu bahwa oh enak ya ternyata belajar dengan baca buku itu, nanti aku bisa melakukan percobaannya. Jadi kalau misalnya dia istilahnya baca buku itu dia ternyata dapat pengalaman menarik di situ, dapat sesuatu yang berkesan dan dia bahagia, otomatis dia akan lebih senang belajar itu dengan cara baca buku. Karena kalau kita melihat prinsip belajar itu akan benar-benar dipahami dengan anak kalau misalnya anak-anak itu mendapatkan pengalamannya itu secara penuh melalui indrawinya dan sensorinya. Jadi kenapa akhirnya kalau misalnya kita ngajarin, oh ini buah rambutan misalnya ya, kalau buah rambutan kalau mereka browsing ya cuma sekedar tahu, oh ini buah rambutan seperti ini, buahnya seperti ini, bijinya seperti ini, dia termasuk tanaman dikotil, kemudian fotosintesanya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ajak tuh anak-anak misalnya, ayo kita belajar tentang pohon rambutan. Mungkin kita ajak anak-anak beli rambutannya, kemudian oh makan, oh ini rambutannya cara rasanya seperti ini. Oh ternyata di dalam buah rambutan itu ada biji rambutan ya, biji rambutan itu ternyata bisa dipakai seperti ini gitu. Biji rambutan itu kan bisa dimakan ya kayak keripik gitu ya kalau misalnya dia. Jadi itu memang harus kita kenalkan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat anak-anak lebih tertarik kepada bukunya, ya berarti kita yang memang harus membuat buku itu sebagai sarana yang menarik. Anak-anak memilih pakai HP karena apa? Mudah, instan lagi, dan karena mereka nggak ada pilihan lain. Karena memang mereka medianya hanya HP, ya udah gitu loh. Coba kalau misalnya kita berikan media-media yang lain, saya yakin kok anak-anak itu kalau kita ajak, kalau kita interaksi di dalam, kemudian kita memang memberikan pengalaman yang luar biasa dengan buku itu, insya Allah mereka pasti akan memilih buku karena belajar dengan orang tua itu menyenangkan sebenarnya buat anak-anak usia sekolah, apalagi mereka bisa sambil eksperimen, sambil ekspor seperti itu. Begitu Bunda Helda. Ya. Masya Allah ya. Jadi orang tua harus terlibat aktif ya dalam mengembangkan agar anak-anak ini benar-benar cinta buku ya Bu Ira ya. Jadi peran orang tua sangat besar ya ketika anak kita ingin kita alihkan dari ketertarikannya terhadap gadget, maka orang tua yang harus membuat suasana agar anak-anak itu lebih tertarik kepada buku. Kalau orang tuanya sudah tertarik, kemudian mengajak anaknya untuk tertarik juga ya. Nah, kembali lagi kepada buku yang menarik lagi, yang menarik tadi ya tentang Sains Quran. Kabarnya buku ini juga ada bonus-bonus yang menarik juga ya Bu Ira. Selain dari jurnal tadi, buku ini juga ada hadiah atau bonusnya berupa kaca pembesar, di mana nanti ketika anak-anak mengeksplor alam di sekitarnya, mereka bisa membuat kaca pembesar ini untuk semakin menguatkan rasa ingin tahunya. Sepertinya Sainku sangat asik itu ya. ini Bu Elda. Sainku itu juga ada buku percobaannya, buku eksperimennya. Nah, itu yang sebenarnya sangat menarik. Iya. Itu benar-benar mengasah keterampilan literasi ya ketika anak terlibat langsung ya untuk eksperimen ini ya. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa kita harus menghadirkan Sainsku ini. Nah, sebelum nanti ada satu pertanyaan yang ingin saya angkat di sini, saya ingin mengundang ada Teacher Tini dari Mojokerto. Assalamualaikum Teacher Tini. Assalamualaikum Teacher Tini. Assalamualaikum Teacher Tini, sudah on kah? Atau nggak bisa membuka ininya, membuka audionya barangkali? Masih unmute sepertinya Bu Elda, belum iya, bisa buka. Mungkin harus dibuka oleh Bu Ira. Host ya. Iya. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sengaja ini ya saya mengundang Teacher Tini untuk testimoni 5 menit saja. 5 menit saja ya tentang Sainsku. Karena saya tertarik ya Teacher Tini itu sampai memakai rompi ya. Saking langsingnya Teacher Tini itu ini sampai rompinya Sainsku itu dan topinya bisa cukup ya di badannya Teacher Tini. Silakan Teacher. Oke, jazakillah khair Bunda Helda. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Teacher. Oke, ya alhamdulillah dikasih waktu 5 menit, takutnya nanti kepanjangan. Jadi gini Bunda Helda, anak-anak saya punya 3 putra. Yang pertama usia 9 tahun, yang kedua usia 6 tahun 8 bulan, dan yang terakhir usia 2 tahun. Dan kok ya pas nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Putra-putra saya, terutama yang 2 ini, itu doyan banget main gadget. Jadi ya semoga nggak sampai kecanduan ya, tapi sering banget main gadget. Nah, jadi kalau anak-anak saya itu ditanya ya, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gaming. Kenal itu nama-nama YouTuber. Jadi anak pertama saya itu sukanya buka gadget itu untuk mencari informasi. Misalnya masjid di Uni Emirat Arab, sukanya lihat drone-nya 4K gitu, cari-cari informasi apa. Kalau anak yang kedua saya sukanya main game, tapi gamenya masih game balapan gitu. Nah, jadi karena anak saya suka gadget, saya gimana ya caranya anak-anak ini biar bisa mengurangi gadgetnya. Nah, akhirnya waktu itu ada promo, ada ini launching produk Sainsku. Dan saya tertariknya tuh karena satu, ada bonus yang berupa video dan ada bonus aplikasi yang di dalamnya itu ada video, terus ada permainan, ada kuis. Saya mikir, ya Allah, ini kayaknya cocok banget buat anak-anak. Jadi mereka itu bisa mengakses HP, tapi digunakan untuk belajar. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi ini alasan pertama saya. Nah, di setiap akhir babnya buku Sainsku itu ada barcode seperti ini, Bunda Helda. Nah, nanti kalau kita scan, nanti kalau kita ini ya, download aplikasinya di Play Store, kemudian kita scan barcode-nya itu, kita bisa lihat video, dan videonya itu kartun, animasi, cocok banget buat anak-anak. Kemudian kita juga bisa main game, gamenya itu seperti ini, teka-teki silang, menghubungkan kata gitu. Anak saya yang bacanya belum tete itu bisa melakukan dengan mengenali huruf-huruf itu. Dan juga kita bisa kuis, yang kuisnya tuh kadang emaknya juga bingung jawabnya kalau nggak baca bukunya. Jadi seneng banget ada aplikasi Sainsku ini. Jadi anak saya bisa tetap main HP, bukan main HP ya, mengakses HP, tapi itu untuk belajar, bukan untuk liatin ini YouTuber gaming. Sampai hafal ada miau ada gini ya. Nah, terus selain ada aplikasi ini di buku Sainsku ini benar-benar menjelaskan kejadian-kejadian alam dan didasari dengan ini tauhid. Jadi saya bisa mengawal fitrah keimanan anak-anak saya. Contohnya kemarin waktu ada gerhana bulan, nah itu si kakak nih gerhana bulan itu apa sih gitu. Terus saya kok kepikiran, oh ya kan ada satu jilid Sainsku itu yang membahas tentang ini fenomena alam di semesta. Terus saya buka, kok ya pas ada penjelasan tentang gerhana bulan, dan senengnya lagi setiap kali penjelasan itu bentuknya komik, dan komiknya itu menarik buat anak-anak. Jadi anak ketiga saya juga senang kalau saya ajak baca komik. Anak kedua saya juga yang sukanya eksplor tuh juga malah lebih senang lagi dengan yang disampaikan Bunda Ira, bikin percobaan dan lain-lain. Kemudian ya alhamdulillah anak jadi terkurangi pemakaian gadgetnya. Insya Allah itu Bunda Helda. Senang sekali saya bisa menghadirkan Sains Quran ini untuk anak-anak. Masya Allah. Terima kasih ya Teacher Tini, sangat menginspirasi sekali ya. Ternyata salah satu manfaat untuk menghadirkan Sains Quran ini juga bisa mengalihkan anak-anak dari yang tertarik dengan gadget, tetap ya bermain gadget tetapi lebih bermanfaat. Baik, sekali lagi ayah bunda yang hadir di sini yang ingin mendapatkan kemudahan untuk bisa menghadirkan satu paket buku Sains Quran dari Sigma Daya Insani, silakan menulis nama dan nomor WA-nya. Atau nanti silahkan menghubungi nomor WA yang telah memberikan info link Zoom ini kepada ayah dan bunda sekalian.
Sudah di penghujung sholat asar, saya meminta kepada Bunda Yira untuk melakukan atau memberikan sepatah dua patah kata closing statement. 2 menit cukup ya Bu Ira? Iya. Bu Ira masih di mute? Oh ya, Iya. iya sudah Bu Helda. Iya, silakan Bunda Ira closing statement-nya. Ini ya, jadi seperti yang saya sampaikan lebih dahulu tadi ya, bahwa saat ini memang dengan banyaknya informasi yang memang banyak terjadi di luar, kita sebagai individu yang hidup di era digital memang harus mampu menyaring dan menginterpretasikan apa saja yang kita terima agar nantinya informasi-informasi dan pengetahuan yang kita terima itu kita bisa manfaatkan sebagai problem solving atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri kita maupun di diri kita sendiri. Dan kecerdasan literasi hari ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Stephen adalah vaksin dari kemiskinan. Jadi kalau misalnya kita ingin memberantas kemiskinan dan kebodohan, maka lakukan literasi, kembangkan literasi anak-anak kita. Karena apa? Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah sumber dari kekufuran ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita, generasi kita itu menjadi orang-orang yang miskin dunianya, yang membuat mereka miskin akidahnya. Karena memang ini dampaknya adalah multigenerasi, bukan hanya satu generasi tapi multigenerasi. Karena itu mari kita hari ini berjuang lebih keras lagi untuk memberikan media literasi terbaik untuk anak-anak kita, dan semoga itu menjadi amal jariah terbaik, karena pada waktu kita menginvestasikan harta kita untuk ilmu anak-anak kita, maka itu tidak ada hisab dan Allah akan ganti berkali-kali lipat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Helda. Dan semoga kita akan lebih sadar meningkatkan keterampilan literasi kita sendiri dan juga anak-anak kita. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Yira atas ilmunya. Mudah-mudahan setiap kata dan kalimat yang telah Bunda Yira sampaikan akan menjadi pahala kebaikan yang akan berlipat-lipat ya kepada Bunda Yira dan keluarga, dan akan menjadi wasilah mengalirnya pahala-pahala buat Bunda Yira sekeluarga. Terima kasih juga kepada Bunda Laila dan Teacher Tini yang sudah berkenan memberikan testimoni di acara kita pada sore hari ini, ya, siang sampai sore hari ini, dan mudah-mudahan waktu kita untuk belajar bersama menjadi waktu yang berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab sudah kami rekap dan insya Allah nanti akan dijawab melalui leader masing-masing atau melalui pengundang masing-masing ya. Nanti akan di-share jawabannya, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di acara hari ini. Semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan dan kondisi yang lebih baik lagi. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempersiapkan buka puasa, selamat mempersiapkan